Video ini saya mau jelasin tentang teh, terutama apa itu bedanya matcha sama green tea, karena sampai sekarang rancu. Nah, jadi ini di bawah ini udah saya siapkan beberapa contoh teh. Jadi sedikit saya jelaskan ya tentang apa itu perbedaan green tea sama matcha. Nah, ini saya sedikit jelasin apa itu teh. Kalau di Jepang sendiri nama teh ini ocha. Kalau di bahasa Inggris kan tea ya, TEA. Kalau Indonesia teh. Kalau Jepang ocha. Kalau teh hijau itu ryokucha. Nah, jadi ada beberapa macam teh. Teh hijau itu macamnya ada banyak. Kayak gini. Ada beberapa pembeda seperti gyokuro. Gyokuro itu dia dari prosesnya sama kayak matcha. Jadi pohon teh ditutup selama 1 bulan, kemudian yang diambil pucuknya aja yang masih muda. Jadi biasanya masih ke hijau muda ya, masih hijau muda, itu dipetik, diambil daunnya aja, batang-batangnya, tangkainya dibuang semua, kemudian ditumbuk tanpa disangrai atau dipanasin. Jadi otomatis gyokuro ini dia warnanya lebih terang, nutrisinya juga masih penuh. Kalau matcha hampir sama, kalau matcha daunnya, jadi yang lebih tua, nggak cuma ujungnya aja, tapi di pucuk ya istilahnya kalau di teh. Ini matcha, kemudian diambil daunnya, tangkai-tangkainya, kemudian seperti apa ya, seperti serat-seratnya ini semuanya dibuang. Jadi pure dagingnya teh. Jadi daunnya yang hijau itu. Jadi matcha sendiri, gyokuro ini dia tidak dikeringkan, tidak disangrai ya istilahnya. Jadi tehnya itu otomatis dia nutrisinya lebih banyak daripada teh yang lainnya karena nggak diapa-apain. Jadi pohon ditutup sama kayak sejenis terpal gitu biar nggak terkena cahaya matahari, kemudian dipanennya pagi. Jadi di dua ini gyokuro sama matcha ini dipastikan hijaunya beda, benar-benar hijau daun. Terus kita turun ke sencha. Nah, sebelum kita turun ke sencha, kalau gyokuro saya lagi kehabisan tehnya. Jadi di sini matcha. Ini bisa dilihat di sini. Nah, matcha sendiri di sini ada 2. Kalau biasanya ada culinary grade, bisa dilihat di sini. Kemudian yang kedua ada ceremonial grade. Jadi ceremonial grade ini jadi warnanya hijau ya, sangat-sangat hijau. Dia biasanya dipakai di upacara-upacara minum teh. Terus yang matcha kulineri ini biasanya untuk makanan, untuk minuman tuh pakai yang ini. Kalau matcha komersial ceremonial grade itu harganya jauh-jauh lebih mahal, sekitar 1 jutaan ya. Terus kalau yang kulineri grade itu harga 500-600. Dan di matcha itu rasanya beda sama green tea pada umumnya. Jadi ini pembahasan video ini tentang green tea. Kalau green tea yang kita tahu itu ada banyak segini ya. Green tea itu beda sama hojicha, padahal masuk bagian green tea itu beda sama kukicha. Padahal sebenarnya sama-sama green tea. Ini semua di sini green tea. Terus selanjutnya ada sencha. Jadi kalau sencha ini dia dari yang benar-benar green tea, yang biasanya di middle ya, kelas middle. Kalau kita beli yang tipek-tipek itu biasanya green tea-nya yang kukicha. Tapi kalau untuk yang ya harga menengah lah, sekitar 40.000, 50.000, atau mungkin powder, itu rata-rata yang dijual sencha. Nah, kayak gini. Jadi sencha itu dia bentuknya daun, sama daun teh, cuma dia terpapar matahari. Jadi kena cahaya matahari, kemudian dipetik. Nah, ini teh sencha ini banyak tekniknya ya. Sencha ini di Indonesia sendiri green tea-nya model-model sencha gini. Dimanapun di Jepang sama. Ini sencha dalam bentuk daun, leaf. Jadi dia daunnya aja ya. Jadi daun kena matahari, kemudian dipetik, dikeringkan. Jadi sekarang disangrai perlahan. Jadi dibuang kadar airnya, dan di situ banyak nutrisinya yang terbuang juga. Dalam bentuk powder seperti ini. Nah, ini kan. Jadi ada yang orang jual sencha dikira matcha, padahal dari rasa itu beda. Kenapa di sini kalau teh itu nggak bisa dilihat, jadi harus dicoba. Sama kayak kita misal belajar tentang kopi ya. Kopi kalau udah bubuk, entah itu robusta, arabica, liberica, excelsa, kita nggak bisa bedain. Jadi pasca panennya misal honey proses, kita ngelihat bentuknya juga susah. Tapi kalau di
Di teh pun sama, kecuali matcha ataupun gyokuro. Itu karena dari warnanya kelihatan ya. Tapi kalau yang di sini agak hampir-hampir sama kayak gini. Jadi penjelasan apa bedanya matcha sama green tea atau teh hijau atau ryokucha. Jadi matcha itu sebenarnya bagian dari green tea. Kalau orang nyebutnya saya jual green tea, itu belum tentu matcha. Tapi kalau matcha, saya pastikan green tea, ya, kayak gitu. Kalau genmaicha, jadi dia seperti sencha, cuma dia waktu ngerosting itu ditambahin seperti beras ya, digongso sampai kayak brondong istilahnya, bahasanya brondong lah. Jadi kayak ada gosong-gosong, ada berasnya. Kalau teman-teman pernah ke restoran Jepang biasanya nyediain genmaicha ini. Jadi kayak ada berasnya memang. Selanjutnya ada kabusecha. Kabusecha ini sebenarnya hampir sama kayak sencha. Cuma dia daunnya beberapa hari sebelum dipanen, ya sekitar 1 mingguan itu ditutup. Setelah ditutup, dibuka langsung dipanen. Terus selanjutnya bancha. Jadi kalau bancha itu dia teh semacam sencha, tapi kalau sencha ini panenan pertama, kalau ini dia bancha ini panenan kedua. Jadi panenan kedua otomatis daunnya dia lebih gede-gede dan biasanya dipanen ini di musim panas. Jadi panen kedua bancha. Kalau untuk hojicha dia sama kayak sencha, cuma dia digoreng atau disangrai. Kan tadi dikeringkan semuanya. Kalau ini sencha tadi dikeringkan, kalau hojicha ini digoreng, disangrai ataupun di oven biasanya sampai sedikit, nggak terlalu gelap. Kalau di kopi istilahnya light roast lah, cuma dikeringkan aja. Jadi warnanya dia masih tetap hijau. Tapi beda sama sencha. Terus kalau kukicha ya sama kayak hojicha, ini teh-teh yang paling jelek. Ini jadinya kukicha. Nah, ini yang biasanya dipakai seperti buat tipek-tipek gitu ya. Satu celupnya harga 400-500 perak. Nah, ini kukicha. Jadi di sini semuanya teh hijau atau istilahnya ryokucha. Nggak ada perbedaan. Semuanya teh hijau, cuma dari sini rasanya dipastikan berbeda karena ada yang benar-benar daun kemudian ditumbuk seperti matcha, kemudian sencha ini dikeringkan jadi dibiarin kering kayak gini, aromanya masih kuat. Kemudian ada hojicha yang sedikit di oven, yang kukicha ini dia dikeringkan di oven agak sedikit lama tapi masih tetap hijau, jadi masih tetap kategori green tea. Ini untuk sedikit pengetahuan tentang teh hijau, apa itu bedanya antara matcha sama green tea. Jadi notes di sini, kalau matcha itu pasti green tea, tapi kalau green tea itu belum tentu matcha. Oke. Ini tadi sedikit penjelasan. Sekarang saya sambung ke bagaimana teksturnya antara produk satu dan yang lainnya. Nah, sekarang saya mulai dari kukicha. Nah, dia kayak gini ya, bentuknya daun. Ini namanya kukicha. Kemudian selanjutnya hojicha. Ini bentuknya bubuk. Ada juga yang bentuknya daun, leaf. Nah, ini juga sama, ini ada juga yang bentuknya bubuk. Kemudian ada sencha. Nah, ini sencha yang bentuknya daun. Nah, daun aja, nggak ada tangkainya. Saya pakai yang grade premium di sini. Ini sencha. Kemudian selanjutnya saya geser ke sencha powder. Nah, kalau ini tadi yang daun, kalau ini yang bubuk. Kayak gini ya, di luar sana banyak yang nggak sesuai nih, jadi sencha dibilang matcha misal, kita baru tahu setelah kita coba, setelah kita langsung kita cap ya pakai lidah atau pakai air juga bisa. Untuk selanjutnya ada matcha. Matcha yang culinary grade bentuknya seperti ini, dan ini untuk yang ceremonial grade. Nah, ini yang mahal harganya kayak gini. Ada lagi gyokuro, tapi saya kebetulan stoknya nggak ada, lagi kosong. Gyokuro hampir sama bentuknya seperti ini, sama seperti matcha ceremonial grade, lebih muda lagi, sedikit lebih muda lagi warnanya. Nah, ini untuk beberapa macam teh. Sekarang saya coba untuk menyeduh teh. Jadi ada beberapa perbedaan tekstur